Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, dan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa sempurna yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan dari bacaan tentang Yesus dan hukum Taurat. Secara keseluruhan kita sudah mendengar dalam bacaan tentang Yesus dan hukum Taurat itu bahwa ada ajaran Yesus yang mempertajam ajaran dari hukum Taurat. Atau ajaran Yesus itu semacam menukik jauh lebih ke dalam, ke akarnya dari bacaan atau dari hukum Taurat itu ya. Kita tadi melihat atau kita tadi mendengar bagaimana hukum Taurat berbicara tentang musuh ya. Jadi kalau hukum Taurat mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, memang hukum Taurat itu mengajarkan bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama manusia. Tetapi bencilah musuhmu. Nah, tentu di sini bencilah musuh dalam hal ini ya mungkin orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita atau kepada diri kita ya dalam pemahaman yang lebih jauh, karena memang mereka sudah berada dalam posisi yang tidak memungkinkan di sana mereka bertindak atas kehendak Allah ya. Ya, musuh mungkin juga dalam arti orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah membuat kita kecewa dan sebagainya ya. Tetapi Yesus menampilkan sesuatu yang lebih tajam lagi ya, atau ajaran yang lebih tajam lagi, atau mempertajam ajaran dari hukum Taurat itu ya, atau mungkin kalau kita katakan menyempurnakan hukum Taurat itu ya, dengan mengatakan bahwa kamu mengasihi manusia boleh, itu bagus ya, kasihilah sesamamu manusia ya, dalam konteks bacaan Injil perikop yang lain ya, atau mungkin juga dalam Injil Matius ini ya. Yesus mengatakan bahwa tidak hanya berhenti mengasihi sesama ya, tapi Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah di sini ya, tadi kalau hukum Taurat tadi mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia, itu umum ya, umum ya, siapa saja kita bisa mengasihi. Tetapi mengasihi musuh, nah inilah yang diajarkan oleh Tuhan, dan sangat susah atau sangat sulit ya kalau kita dipandang dari sisi kita sebagai manusia yang normal, dipandang dari sisi kita sebagai manusia yang berakal ya, sebagai manusia yang berperasaan ya. Tentu dalam konsep atau pemahaman kita
Ya, sebagai manusia normal, musuh itu adalah orang yang sudah menyakiti kita, atau orang yang berseberangan dengan kita, atau orang yang memang sudah membuat kita menderita, membuat kita terluka, orang yang membuat kita hancur ya, atau orang-orang yang juga tidak bertindak adil atas kehidupan kita. Jadi persepsi kita terhadap musuh itu adalah negatif. Di mereka itu adalah orang yang singkatnya atau umum dikatakan orang yang berseberangan dengan kita, atau orang yang perlu kita musnahkan, orang yang tidak perlu kita kasihi. Nah, di sini Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mengasihi sesama itu umum ya, tetapi mengasihi musuh dan mendoakan musuh, itulah ajaran atau kehendak yang disampaikan oleh Yesus. Kehendak Bapa yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya dan termasuk kepada kita semua. Nah, di sini pertanyaan yang mungkin atau pertanyaan yang bisa kita lontarkan adalah, bagaimana kita bisa mengasihi musuh yang sudah menyakiti kita, yang sudah yang kita benci. Tentu di sini tidak mudah. Tetapi ya kalau kita merenungkan secara lebih dalam atau merefleksikan ini, gereja senantiasa mengajarkan kita ya, mengajarkan kasih itu ya. Di tengah persoalan-persoalan kehidupan, kita tetap menampilkan sisi kasih dari eksistensi kita sebagai pengikut Kristus. Jadi gereja senantiasa mengajarkan kasih. Sebab gereja meyakini bahwa kasih yang diajarkan oleh Kristus atau ajaran Kristus ini, pernyataan Kristus ini adalah pernyataan Allah yang tentu mengandung konsekuensi mulia bagi setiap orang yang melakukannya. Mengandung sebuah konsekuensi agung bagi setiap orang yang melakukannya. Tentu di sini Tuhan hendak menampilkan sebuah kehendak yang ilahi ya, bahwa itulah yang dikehendak oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia, untuk dilakukan oleh para pengikutnya. Nah, siapa yang melakukan itu, tentu dia akan mendapatkan sebuah ganjaran yang mungkin dia tidak dapatkan di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang, kelimpahan kasih, kelimpahan kemuliaan Allah itu akan didapatkan, atau kamar yang disediakan oleh Allah itu bisa kita masuki. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tentunya tidak pernah berbohong untuk kita. Jadi balik setiap pernyataannya selalu mempunyai sebuah kekuatan, atau senantiasa memberikan kita sebuah tantangan yang memang menguji kita sejauh mana kita mau melakukan itu, sejauh mana kita bisa melepaskan, mengendalikan diri kita. Atau setidaknya di sini ajaran Tuhan itu walaupun sulit, tetapi di sini dia hendak menepis ya keegoisan diri kita, menepis kedangkalan berpikir kita, menepis cara berpikir kita yang memang cenderung jatuh ke dalam otoritas diri yang tidak mampu membukanya bagi kehadiran yang lain, apalagi bagi kehadiran musuh. Tentu di sini kalau kita menyakiti musuh, menyakiti atau membalas musuh itu dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, tentu di sini Tuhan memposisikan manusia sedang berada di dalam kegelapan, atau Tuhan itu belum mengenal sepenuhnya siapa itu Allah, belum mengenal sepenuhnya kehendak Allah. Jadi di sini Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai juru selamat, dan sekarang kehendaknya bisakah dilakukan oleh manusia? Ya, disinilah kita ditantang sedemikian rupa. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku. Bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita sebagai manusia, secara khusus sebagai orang yang pengikut Kristus ya, untuk pelan-pelan membuka diri akan kehadiran Allah, dan juga pelan-pelan merenungkan, merefleksikan apa yang diajarkannya. Tentu hal ini memang mengasihi musuh ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi Tuhan mengajak kita untuk menghayati itu, merefleksikan itu secara lebih dalam, dan mencoba untuk melakukannya. Musuh ya musuh, tetapi pengampunan itu mesti ada
di dalam diri kita. Ya, tanpa pengampunan kita akan diombang-ambingkan oleh perasaan jengkel, perasaan kecewa, perasaan benci dan sebagainya. Tuhan tadi mengatakan kasihilah musuh. Itu saja obat untuk mengobati keserakahan diri kita sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku, semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk senantiasa mengasihi sesama dan mengasihi Allah kita. Cara khusus kita mengasihi musuh yang diajarkan oleh Tuhan pada hari ini. Semoga